أهل البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. أنا أقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Wa ammal kalamul ladzi fil lisan faqat, adapun ucapan yang di lidah saja, fahuwa yusbihu kalaman naim wal hadi wa nahwihima, maka dia itu menyerupai perkataan orang yang tidur atau perkataan orang yang mengigau atau yang seperti itu. Jadi perkataan yang terpandang bukan sekedar ucapan lidah, tapi ucapan lidah yang bersumber dari hati. Inilah makna dari ucapan al-akhtal, seandainya memang ini ucapan yang sahih dari dia. Itu pun kalau kita menganggap ucapan akhtal adalah kebenaran. Tapi dari mana, siapa yang akan mengatakan ucapan akhtal adalah sumber kebenaran dan ucapannya pasti benar sehingga layak dibangun di atasnya akidah? Maka ini adalah ucapan orang-orang yang tidak berakal menjadikan syair semacam itu sebagai sumber akidah. Dari sekian banyak sudut pandang, sebagaimana dijelaskan di dalam kitab ini sebagiannya, dan lebih panjang lagi di dalam kitab Shawaid, di dalam ya Shawaidul Mursalah. Baik, kemudian beliau mengatakan wa adillatul kitabi was sunnah taruddu hadzal qaul. Dalil-dalil Al-Qur'an dan As-Sunnah membantah ucapan yang dinisbatkan pada akhtal tadi. Walladzi yaqiluhul uqala annal kalam sifatul mutakallim al-masmu'u minhu. Sementara yang dipahami oleh orang yang berakal adalah bahwasanya kalam itu sifat dari yang berbicara, dan dia adalah sesuatu yang didengar dari orang yang dari pihak yang berbicara tadi. Wa anna ma fin nafsi la yusamma kalaman biwajhin minal wujuh. Dan orang-orang yang berakal telah memahami bahwasanya sesuatu yang ada di dalam jiwa itu tidak dikatakan sebagai kalam dari sudut pandang manapun. Sementara kita tahu bahwasanya orang yang berbicara di dalam sholat, maka sholatnya itu batal. Inna hadhihi sholah la yasluhu fiha syai'un min kalamin nas. Sesungguhnya sholat ini tidak layak sedikit pun ada ucapan manusia di situ. Sementara kalau orang berbicara dalam hati, sholatnya batal enggak? Enggak batal. Menunjukkan apa? Sekedar ucapan di dalam hati ini bukan kalam. Dan dalil-dalil yang banyak tentang masalah ini. Baik. Kemudian beliau mengatakan kama fi hadis, sebagaimana dalam hadis, ufiya li ummati anil khoto'i wan nisyan wa ma haddatsat bihi anfusuha ma lam ta'mal bihi aw tatakallam. Telah dimaafkan untuk umatku apa itu? Kesalahan yang tidak disengaja dan kelupaan, dan apa yang dibicarakan oleh jiwanya, haddatsat, dibicarakan oleh jiwanya selama dia belum mengerjakannya atau berbicara. Menunjukkan selama lidahnya itu belum berbicara, maka ini masih dimaafkan. Menunjukkan bahwasanya dikatakan kalam itu kalau sudah diucapkan oleh lisan, yang di dalam hati itu bukan dikatakan sebagai kalam, sekitar apa? Hadisun nafas. Baik, ini diriwayatkan oleh Imam Muslim nomor yang ke 6664. 6000, iya betul. Dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dari Rasulullah SAW. Fahadza sharihun bi anna ma haddatsat bihi anfusuha laisa bikalam. Hadis ini jelas menerangkan bahwasanya apa yang diucapkan oleh jiwa itu bukan kalam. Ila ghairi dzalika minal adillati dallati ala butlani. Dan dalil-dalil yang lain yang menunjukkan akan batilnya pendalilan dari dengan memakai apa? Ucapan orang Kristen tadi. Wa aidan, dan juga fa innal hikayah tumasilul mahki. Hikayat yaitu kisah itu semisal dengan apa yang dikisahkan. Faman qala innal Qur'an hikayatu kalamillahi bihadzal makna, maka barang siapa mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah hikayat, yaitu kisah dari firman Allah Ta'ala, dengan makna ini tadi, faqad dhalla dhalalan mubina, maka sungguh dia telah tersesat dengan kesesatan yang jauh. Fa innal Qur'an la yaqdiru ahadun ala an ya'tiya bimithlih, karena tidak ada seorang pun yang mampu untuk mendatangkan semisal dengan Al-Quran, suatu kalam yang semisal dengan Al-Quran.
Maka bagaimana dikatakan Jibril mampu untuk apa? Mendatangkan semisal dengan apa yang ada di dalam jiwanya Allah. Ini bertentangan dengan isi Al-Quran itu sendiri. Jibril tidak mampu, Jibril sekedar apa? Menyampaikan apa yang dia dengar dari kalamullah. Itu baru betul. Bukan membuat ungkapan yang semisal atau kisah yang semisal dengan kalamullah. Wala yaqdiru ahadun an ya'tiya bima yahkih. Dan tidak ada seorang pun yang mampu mendatangkan apa yang dihikayatkan oleh Al-Quran. Wa awwalu man qala innahu hikayatun an kalamillah Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Yang pertama kali mengucapkan bahwasanya Al-Quran adalah hikayah dari kalamullah adalah Abdullah bin Sa'id bin Kullab. Ini sebagaimana disebutkan oleh Syekhul Islam dalam Majmu'ul Fatawa yang ke-12 muka surat 272. Wa ammal qawlu bi annahu ibaratun an kalamillah. Adapun pendapat yang mengatakan bahwasanya Al-Quran itu adalah ungkapan dari kalamullah, kama huwa qaulul asy'ariyah, sebagaimana itu ucapan orang-orang Asy'ariyah, fa innahu yalzamu alaihi anna kulla talin mu'abbiran amma fi nafsillah. Maka konsekuensinya adalah dia akan mengatakan setiap orang yang membaca Al-Quran dia itu sedang mengungkapkan apa yang ada di dalam jiwanya Allah. Wal mu'abbir an ghairi huwal munsyi'u lil ibarah. Sementara yang mengungkapkan dari pihak yang lain dia itu sebagai al-munsyi' lil ibarah, dia yang membuat ungkapan tadi. Fayakunu kullu qari' huwal munsyi' li ibaratil Qur'an. Sehingga jadilah setiap pembaca Al-Quran dia itu yang menciptakan. Ansya artinya adalah membuat, mencipta, menumbuhkan atau melahirkan, membuat ungkapan Al-Quran. Wa hadza ma'lumul fasad bid darurah. Dan ini telah diketahui kerusakannya secara pasti. Qala Ibnul Qayyim rahimahullah fi Shawaiq, di dalam Shawaiqul Mursalah yang pertama 275 beliau mengatakan wa hadzal madhhab mabniun ala mas'alati inkari qiyamil af'alil ikhtiyariyah billah. Madhab ini dibangun di atas masalah pengingkaran tentang adanya perbuatan-perbuatan ikhtiyariyah pada Allah. Dan ini adalah akidah yang kufur dari apa? Sebagian orang-orang filsafat mengatakan Allah adalah zat yang qadim. Zat yang qadim tidak mungkin muncul darinya sesuatu yang hadis. Maka Allah tidak berbuat sesuatu apapun dari perbuatan-perbuatan yang bersifat pilihan sesuai dengan keinginan Allah. Berarti apa? Sementara kalam itu termasuk af'al ikhtiyariyah. Allah yang ingin berfirman, Allah ingin memerintah atau melarang atau berseru atau bertanya atau berbisik-bisik, itu semua ikhtiyariyah. Allah yang memilih. Itu kalau kita mengatakan Allah punya kalam, berarti Allah punya af'al ikhtiyariyah. Sementara fi'il adalah sesuatu yang hadis, sesuatu yang baru. Sementara Allah adalah zat yang qadim. Berarti apa? Ini tidak mungkin Allah berfirman, karena dari sesuatu yang qadim tidak mungkin muncul sesuatu yang baru. Dan ini adalah kaidah yang dipaksakan oleh mereka. Dan banyak orang yang lalai dengan apa itu batilnya kaidah ini. Mana dalil yang melarang seperti itu? Bahkan Allah Ta'ala telah terang-terangan mengatakan apa? Fa'alul lima yurid. Dia melakukan apapun yang dia inginkan. Dan Allah telah menggabungkan dua berita tadi secara langsung. Qul huwallahu ahad, Allahus samad. Allah itulah yang maha ahad, sekaligus apa? Dia itu as-samad, yaitu seluruh makhluk memohonnya kepadanya. Konsekuensinya adalah apa? Allah mengabulkan doa mereka, berbuat ini, berbuat itu. Kulla yaumin huwa fi sya'an. Setiap hari Allah Ta'ala itu senantiasa berada di dalam amalan yang banyak, menunjukkan Allah beramal walaupun dia maha tunggal, walaupun dia adalah zat yang apa itu? Lam yalid walam yulad, sudah ada sejak dulu dan tidak ada batas akhirnya. Dan tidak ada anak, yang menunjukkan apa? Dia itu punya batas akhir, kemudian dilanjutkan amalannya oleh generasi yang berikutnya dan seterusnya, amalan dan kedudukannya. Baik. Wa yusammunaha mas'alata hululil hawadits. Mereka menamakan ini sebagai masalah masuknya perkara-perkara baru, dan ini adalah perkara yang dibuat-buat oleh ahli kalam. Mengatakan Allah Ta'ala adalah zat yang qadim. Tidak mungkin dalam zat yang qadim itu ada sesuatu yang baru. Tapi kenyataannya mereka mengatakan Allah itu bersatu dengan makhluk atau di mana-mana. Di mana-mana berarti apa? Di segala tempat, yang mana tempat itu adalah makhluk, di situ ada Allah. Berarti Allah Ta'ala bercampur dengan apa? Sesuatu yang baru. Ini menunjukkan apa? Kontradiktifnya ucapan orang-orang ahli kalam, yang mana Asy'ariyah masuk di sini, mengatakan
Allah Ta'ala tidak boleh ada tempat, tapi kenyataannya Allah Ta'ala dijadikan di seluruh tempat oleh mereka. Karena inilah konsekuensi dari ucapan-ucapan mereka itu tadi. Tayyib wa haqiqatuha ingkaru af'alihi subhanahu wa ta'ala. Dan hakikat dari masalah ini adalah mengingkari perbuatan-perbuatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya walaupun mereka mengatakan Allah punya sifat al-khalaq, kenyataannya konsekuensi ucapan mereka adalah Allah Ta'ala tidak mencipta. Karena mencipta ini adalah af'al ikhtiyariyah, menunjukkan ada perkara yang baru yang Allah perbuat. Baik, kalau rububiyatih, mengingkari rububiyah Allah Ta'ala. Karena rububiyah itu betul-betul dipenuhi dengan makna-makna yang dikatakan sebagai sesuatu yang baru. Mencipta, memberi rizki, sebelumnya tidak memberi rizki, merahmati, sebelumnya tidak merahmati, menambahkan karunia, sebelumnya karunia sedikit. Ada banyak perbuatan di situ. Maka konsekuensi dari ucapan mereka tadi intinya adalah mengingkari rububiyah Allah Ta'ala. Makanya orang-orang yang sudah mencapai derajat tertinggi dalam masalah filsafat, dia akan kebingungan. Kita menetapkan Allah punya sifat mencipta, tapi konsekuensi dari ketentuan-ketentuan filsafat yang kita pakai adalah Allah Ta'ala itu tidak boleh berbuat apapun. Mereka akhirnya kebingungan. Sebagaimana dalam syair-syair mereka, pengakuan mereka. Yang dapat taufik, maka di akhir hayatnya dia tobat setelah seumur hidupnya merusak umat. Nah, yang lain-lain tidak sempat bertobat. Nah, dia membawa dosa sampai hari kiamat orang-orang yang dia sesatkan. Nah, ini ruginya. Maka harusnya orang-orang yang sejar, dia harus memenuhi nasihat dari Allah dan Rasulnya, menerima nasihat dari ahlu sunnah wal jamaah yang sebenar, bukan ahlu sunnah gadungan. Untuk Untuk berpaling dari akidah yang merusak tadi itu. Harus mereka itu percaya dan ingat, ini bukan ajaran dari Allah dan Rasulnya. Ini adalah ajaran dari Yunani yang dipaksakan untuk diterima oleh orang-orang. Tapi keadaannya seperti yang disebutkan di dalam syair orang Arab itu, walaqad asma'ta'in gimana lafadznya itu? Ana lupa ya. Inna fa'al munadi walakinnaka tanfahu fir ramadi. Kesimpulannya, sungguh engkau walaqad asma'ta in nadaita hayyan walakin la hayata liman tunadi. Sungguh engkau telah memperdengarkan nasihatmu seandainya yang engkau panggil itu adalah orang yang hidup, tetapi ternyata tidak ada kehidupan bagi orang yang engkau seru. Walau naran nafakhta la ajadta, seandainya yang engkau tiup itu adalah api, niscaya niscaya dia itu memang akan berkobar. Walakinnaka tanfahu fir ramadi, tapi engkau hanyalah meniup abu, maka enggak akan keluar api. Kebanyakan orang dipanggil tapi enggak ada faedahnya. Baik. Kemudian disebutkan di sini wa awwalu man qala bil ibarah huwal Asy'ari. Yang pertama kali mengungkapkan menyatakan Al-Qur'an sebagai ibarah an kalamillah itu adalah si Asy'ari. Wa huwa qaulun batil. Ini adalah perkataan yang batil. Kal qauli bil hikayah. Sebagaimana perkataan bahwasanya Al-Qur'an adalah hikayah an kalamillah. Tapi Al-Asy'ari telah tobat di dalam kitab Ibanah. Walaupun banyak orang tidak mengakui tobatnya itu. Tidak mengakui dia telah bertobat dari kesalahan. Karena Asy'ari adalah orang yang tawadhu, sementara pengikut-pengikutnya banyak yang tidak mau tawadhu, mengakui kesalahan. Fa innal adillata dalat ala annal Qur'an lafdhuhu wa ma'nahu kalamullah. Sementara dalil-dalil telah menunjukkan bahwasanya Al-Qur'an itu lafadznya dan maknanya adalah dari kalamullah. Semuanya adalah kalamullah. Enggak ada pemisahan di dalam dalil-dalil Al-Qur'an wa sunnah. Bahwasanya hanya lafadznya dari Allah atau hanya maknanya dari Allah, enggak ada. Terang-terangan semua Al-Qur'an itu Allah Ta'ala nisbatkan kepada dirinya dan dikatakan sebagai kalamullah. Wa amal qawlu bi anal Qur'an ibaratun an kalamillah au hikayah fa huwa qaulun mubtada'un batil. Ucapan yang mengatakan Al-Qur'an itu sebagai ungkapan atau hikayat dari kalamullah, ini adalah perkataan bid'ah. Tidak diajarkan oleh Allah dan Rasulnya. Dan 3 generasi pertama tidak mengajarkan itu. Tapi ini adalah sumbernya dari bid'ah orang-orang ahli filsafat, orang-orang Yunani yang mereka tidak kenal Allah dan Rasulnya. Tarudduhul adillah, ini telah dibantah oleh dalil-dalil. Walam yakul ahadun minas salaf bidzalik. Tidak ada seorang pun salaf yang mengucapkan itu. Qala al-Imam Ahmad rahimahullah, Al-Qur'an kaifa tusraf, Al-Qur'an kaifa tusarrafu fi fa huwa ghairu makhluk. Al-Qur'an bagaimanapun dia diperlakukan, maka dia bukan makhluk. Wala naral qaula bil hikayah wal ibarah.
kita tidak berpandangan tentang apa? Kita tidak berpendapat Al-Quran sebagai hikayat atau ibarah an kalamillah. Wa ghallata man qala bihi ma wajahalah. Beliau menyalahkan orang yang mengucapkan itu dan mengatakan ini adalah orang yang bodoh. Wa qala hadhihi bid'atun lam yakul biha salaf. Beliau mengatakan ini adalah bid'ah yang tidak diucapkan oleh salaf. Ya, ini adalah bid'ah dan sifat bid'ah adalah tidak diucapkan oleh salaf. Baik. Ini sebagaimana dinukilkan ucapan ini dalam kitab Al-Ain wal Asar muka surat yang ke-72 punya Abdul Baqi Alu Ibrahim. Baik, ilahuna wallahu a'lam. Abdullah ibn Sa'id ibn Kullab ni dia jami ke apa? Kullabiyah dia lebih ringan daripada Jahmi. Kalau Jahmi mereka mengingkari nama dan sifat semua, tapi kalau Kullabiyah menetapkan sebagian sifat. Oh, dia macam Asy'ariyah juga lah. Iya, polanya hampir sama dengan Asy'ariyah, bahkan apa? Sedikit lebih baik daripada Asy'ariyah. Iya. Karena hikayah itu betul-betul sama persis. Kalau ibarah itu apa? Maknanya yang sama. Sementara ungkapannya boleh jadi lain. Sekitar ibarah.